kehidupan yang bergerak dinamis, terus terdorong maju sebagaimana arus membawanya. Saya bawa represent kampung tempat saya dibesarkan menjadi sebuah analogi dari startup game development yang saya bangun, Kalisat atau Satriver. Jadi ini adalah ruang produksi Satriver. Saat ini kami lagi memproduksi beberapa game yang dimana dibikin oleh Satriver internal project seperti itu. Satriver sendiri itu berasal dari kata Kalisat. Kalau di bahasa Inggris kan itu menjadi Satriver. Terus seiring berjalannya waktu itu, kami juga menguatkan branding Satriver, yaitu menjadi sebuah sekte, dan kepanjangan Satriver sendiri berubah menjadi Satan in River. Selain itu, Satriver juga terinspirasi dari beberapa band punk ataupun metal, yang dimana mereka mempunyai maskot contoh seperti band Ghost, Kelelawar Malam kalau yang ada di Indonesia. Jadi kami ingin membawa sebuah branding yaitu satanis, atau kalau di strategi pilarnya sendiri itu kami membawa 7 dosa besar yang dimana kami inputkan ke dalam sebuah game dan bisa membuat orang-orang sendiri itu ketika bermain game kami itu merasa senang atau fun lah seperti itu. Kalau sekarang sendiri itu ada 8 orang. Cuma kalau di tahun lalu ketika kami join inkubasi, itu total kami ada di 15 orang. Kami bagi tim untuk develop beberapa project. Jadi di Satriver itu kemungkinan nge-handle 4 sampai 5 proyekan ketika di tahun 2021. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman juga ada yang berkurang, mulai dari ada yang mungkin kurang cocok dengan kultur kerja di Satriver, terus habis itu mungkin pingin naik level, bekerja di tempat lain, ada juga yang mungkin pingin menyelesaikan pendidikannya mereka. Satriver sendiri itu selain kita menerima pesanan ya, mulai dari pembuatan game, terus habis itu semacam pesanan aset 3D dan lain. Tapi kami juga membuat produk sendiri, yaitu yang pernah kami rilis ada Crazy Delivery Rumble, terus habis itu ada juga Jewel of Samudra. Terus untuk yang bakalan kami rilis di tahun depan itu bakalan rilis di PC sama konsol, itu ada Barokart, Head Select, sama beberapa project yang bakalan diumumin di sosial medianya Satriver. Untuk journey-nya sendiri ya lumayan challenging juga sih, karena sebagai orang yang nggak tahu apa-apa sampai bisa jadi apa-apa itu banyak banget yang saya ambil ilmu-ilmu dari teman-teman, entah itu dari sekolah, entah itu dari jalanan, entah itu dari teman bisnis, itu semuanya menemani journey saya, dan banyak juga masalah kayak tantangan, problem, dan juga kebahagiaan yang saya rasakan di Satriver. Yang saya rasakan sih sangat berat, karena kalau dari sisi orang tua sendiri mereka udah nge-support komputer, tapi untuk pendidikannya sendiri di Indonesia itu untuk game development terutama itu masih terendah di era tahun 2013 sampai 2015. Tapi semenjak di tahun 2018 itu saya sendiri merasakan upaya pemerintah itu lumayan cukup tinggi untuk membantu game developer, entah itu yang mahasiswa, startup, ataupun yang profesional seperti itu. Terus juga ketika di tengah-tengah Satriver berdiri pun itu juga merasakan banyak banget kehilangan, kayak kehilangan teman kerja, terus habis itu
kehilangan semacam beberapa pionir lah yang mungkin merekanya sendiri masih belum bisa stay di Satriver dikarenakan kan di zaman dulu kan Satriver masih miskin seperti itu. Visi misi Satriver sih, kalau visinya sih meneror dunia dengan sebuah game. Kalau misinya sendiri, kami pingin lah menjadi salah satu pionir lah yang dimana bisa besar di ranca internasional seperti itu. Idealis Satriver pun itu kami suka nge-hire orang dekat daripada nge-hire orang yang nggak dikenal. Kenapa nggak nyoba aja nge-hire orang dekat, entah mereka bisa atau enggak, dilatih dulu lah. Selama mereka mau dan mereka tertarik untuk berlatih kan ya siapa yang nggak mau ngajarin kayak gitu. Dan juga pengen nyelamatin lingkungan Tebau Utara juga sih, karena kan di kampung saya sendiri kan banyak kayak pengguna ya obat-obatan terlarang dan lain. Terus habis itu ya intinya udah lumayan rusak lah untuk generasinya. Kami Satriver pingin ngerubah Tebau Utara itu bisa menjadi kampung yang lebih kreatif seperti itu dalam hal yang positif. Satriver tidak menentukan secara spesifik pemain gamenya. Justru, saya percaya ketika mengimplementasikan 7 dosa besar, maka yang memakai bisa menjadi lebih general. Usernya bisa anak-anak sampai dengan dewasa. Meskipun kami tetap pasang kode klasifikasi usia. Kalau pengguna Satriver sendiri itu rata-rata sih dari luar. Jadi kalau semisal dilihat di analitiknya Google, itu lebih banyak di India sama Brasil untuk pengguna game kami Crazy Delivery Rumble. Terus juga tiap kami ikut pameran, itu banyak anak-anak yang ketika nyobain game kami itu merasakan fun-nya lah, menjadi seorang tukang ojek yang liar seperti itu. Game itu mungkin kalau sekarang masih banyak, terutama dari generasi yang lebih tua ya, mohon maaf, mungkin lebih banyak dipandang negatif ya. Tapi kalau dari kita sendiri tuh, kita kepuasan yang paling tinggi itu waktu kita tunjukin game kita dan dimainkan orang lain, terus mereka itu kayak mukanya seneng gitu, mereka bener-bener having fun. Itu sebuah kepuasan yang sangat tinggi bagi game developer, bisa membuat orang lain senang gitu. Nah, dari dulu emang saya sama Mas Dede sendiri udah bareng terus. Emang kelahiran kita juga sama, tahunnya juga sama. Kebersamaan kita satu kampung itu karena di sini kan banyak anak mudanya seumuran sama saya sama Mas Dede. Bareng-bareng kita dari kecil, dari TK, kita bareng-bareng terus sampai sekarang. Awal mulanya dulu tuh juga kita sempat bikin yang namanya kayak klub gitu. Nah, klub anak kampung sini sendiri. Klubnya itu namanya Satriver Breed. Dulu itu ada Satriver Breed yang dimana itu komplotan anak-anak sepeda goes, sepeda pancal kayak gitu. Satriver itu awal mulanya itu dari Mas Dede sendiri. Jadi Mas Dede itu yang menamakan Satriver itu karena kita dekat dengan jembatan Kalisat kayak gitu. Jadi yang dinamakan Satriver Breed itu adalah jembatan Kalisat kayak gitu awal mulanya itu. Dulu pertama ketemu Dede itu lewat komunitas game developer Malang, acara Global Game Jam kalau nggak salah namanya. Terus dari situ kita kenal, sama-sama punya interest di bidang game developer. Terus akhirnya kita sering ngopi, sering ngobrol bareng. Kita kayak teman satu perjuangan lah dalam membentuk studio game. Jadi kebetulan saya juga punya studio game namanya Simpleton.
kita jalan bareng-bareng sama Satriver. Karena role saya itu di project manager, biasanya saya lebih ini sih, reminder teman-teman buat selesaiin project sesuai deadline. Terus selain itu juga kadang saya jalin relasi juga sama kampus-kampus. Jadi selain bisa memajukan SDM kan kita sambil belajar juga tuh membantu anak-anak intern. Itu kita juga mengembangkan SDM yang nantinya juga kasih impact di industri yang sedang kita geluti sekarang ini. Jadi Satriver juga namanya bisa dikenal juga oleh banyak orang. Saya sih sebenarnya awal magang di sini saya tertarik dengan project-project sama IP yang Satriver buat gitu ya. Terus setelah berapa lama juga saya di-hire untuk kerja di sini, saya juga merasa saya punya banyak kesempatan untuk lebih mengembangkan ide-ide saya di sini, lebih bisa bebas untuk share pendapat sama ide-ide saya di sini juga. Saya lebih menangkap satanis itu sebagai konsep aja sih. Jadi sebenarnya kan memang base-nya itu, cuman banyak perspektif lain yang bisa saya ambil sih di sini. Dan juga ide-idenya kan juga tidak cuman ke situ aja gitu. Jadi saya lebih memandangnya berkembang aja. Kalau kultur dari Satriver sendiri itu banyak sih inspirasinya juga. Saya kan tipe orang yang suka nonton One Piece kan. Nah, di One Piece sendiri itu ada bajak laut namanya Whitebird. Jadi saya ingin mencontoh sistem keluargaannya Whitebird lah. Jadi setiap anak-anak dari Whitebird sendiri, anak angkat dari Whitebird, itu semacam menjadi kapten divisi, seperti itu. Jadi ketika saya implementasikan di Satriver, ya saya menjadi bapak lah. Seseorang yang bisa ngayomin teman-teman, entah itu mereka berandalan yang suka bikin masalah, sampai anak yang pendiam, dan mungkin masalahnya dipendam sendiri seperti itu. Opini personal saya, ketika dia kasih arahan dan kita nggak cocok tuh lebih seperti seorang bapak sih. Dia itu mengayomi. Terus kalau semisal kita memang kurang cocok dengan pandangan dia atau mungkin pendapat dia atau cara dia buat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di tim, itu biasanya kita bicarakan dulu, terus akhirnya nanti ketemu solusi. Nah, nanti solusinya itu kita range lagi bareng-bareng jadi plan A, plan B, seperti itu sih. Sesuatu yang nggak bisa aku dapatkan di luar, terus pengalamannya juga, orang-orangnya di dalam itu juga. Sama ikatannya sih lebih ke bondingnya aja, kayak merasa diayomin juga sama dilindungin sama leadnya gitu. Kayak merasa lebih diterima, terus kita itu bisa boosting our confidence, kayak jadi lebih pede aja. Karena kan sebelumnya kita buat ngomong aja masih mikir, sedangkan di sini tuh bener-bener kayak diajarin gimana caranya buat problem solving dan sebagainya, sampai akhirnya kita tuh berani take action. Kultur di sini sifatnya kan kekeluargaan ya, jadi saya sih merasanya lebih dekat, lebih terbuka. Rasanya lebih seneng aja ketika pagi datang ke sini untuk kerjakan project atau sharing tentang ide-ide baru gitu. Saya di sini sebagai komposer musik freelance Satriver. Di sini itu enak, nyaman buat diskusi. Lebih ke kekeluargaan sih, Mas Dede. Nggak yang ngotot-ngotot gitu, nggak. Orang tua tidak mengarahkan dia mau kemana kamu, enggak. Cuma dia sendiri yang minta, saya mau ke animasi SMK mana? Di SMK 4, gitu. Dia masuk ke animasi, sudah cocok kami, sudah pas. Nah, kelas 3 ini ada masalah. Masalahnya itu karena kami jarang mendampingi dia, tahu-tahu ibunya ini dipanggil sama kepala sekolahnya kalau nggak salah, atau wali kelasnya dipanggil. Ternyata Dalih belum ngerjakan tugas gambar. Jumlahnya 25, syarat untuk ikut ujian. Karena sudah terlambat waktunya, kena denda 300 gambar. Kemudian anaknya saya ajak omong-omongan, terus gimana ini? Ya saya gambar, itu jawabnya ya. Sehari itu bisa selesai 15, pernah 25 gambar sehari. Kondisi seperti itu, saya tanyain, kamu setahun disuruh gambar 30, kok nggak bisa selesai? Ini kamu sehari bisa 25, kenapa ini? Saya tanya gitu. Ternyata dari kumpulan tugas itu, karena dia bagian gambar,
temannya yang lain ternyata mungkin yang belum bisa ngekelopi gitu ceritanya. Anak pang itu susah diatur. Jadi ya mending jadi pribadi sendiri, terus habis itu bisa mengekspresikan diri sendiri, terus juga do it yourself lah. Itu kan kata-kata utama yang mungkin sering dikatakan oleh teman-teman pang juga seperti itu. Apalagi ya mungkin lebih tepatnya cara pandang perusahaan-perusahaan lain yang berbeda dengan Satriver itu masih kurang sesuai dengan idealis yang saya punya. Jadi ya gimana ya, masih belum ada yang cocok lah. Siapa sih studio yang membawa semacam tema-tema horor terus habis itu membawa inspirasi dari sebuah band-band yang hitungannya jarang dikenal masyarakat dan marketnya itu segmented seperti itu. Indigo sendiri saya kenal di Dilo Malang, sekarang menjadi Indigo Malang Coworking Space. Dulu sempat ada tour Indigo Game Incubation, mereka itu menawarkan semacam sistem inkubasi seperti itu. Awalnya sih semacam kayak kurang tertarik ya, karena memang beberapa inkubasi yang saya rasakan di Indigo Game Startup Incubation sendiri itu banyak yang omong doang kayak gitu. Jadi mereka nawarin pendanaan, mereka nawarin investor, tapi untuk realnya sendiri itu nggak terjadi seperti itu. Tapi ya banyak yang saya dapatkan juga di Indigo, mulai dari skill, terus juga ilmu, terus juga menjadi seorang leader yang baik, sampai juga masalah-masalah atau drama-drama terbaru. Kalau mempelajari bisnis itu dapat dari banyak hal juga sih Mas. Jadi mulai dari ilmu-ilmu yang saya pelajari dari jalanan, mulai dari nge-manage, ya berandalan di parkiran. Kan ada tuh yang orang yang handle parkiran ketika saya dulu bekerja di Tebo. Itu ada yang bagian nge-manage untuk ya daerah ini si A, daerah ini si B, terus sistem-sistemnya seperti apa kayak gitu. Terus saya juga pernah merasakan magang di sebuah perusahaan aplikasi juga, web. Itu saya pelajari karena kulturnya berbeda, itu saya ambil juga beberapa yang mungkin cocok sama cara pikir dan cara pandang saya seperti itu. Terus juga dari teman-teman kumpul, kan sering ngobrol juga kan sama mereka lah. Itu semacam mendapatkan ilmu-ilmu baru yang saya ambil dan bisa saya implementasikan ke studio ini. Dia dengan jurusannya dia di animasi di SMK Grafika itu, dia bisa mengembangkan yang dimana dia nggak cuma monoton di jurusannya dia sendiri, maksudnya nggak cuma di sekolahnya aja, tapi dia bisa kembangkan sendiri. Walaupun dia udah lulus, tapi dia masih ini. Saya salut kalau untuk masalah pekerjaan yang lain dia nggak terlalu goyah. Dia tetap fokus sama Satriver kayak gitu dari dulu. Selama berapa tahun ini, alhamdulillah saya sangat salut. Teman-teman semua juga mendukung Mas Dede. Mungkin yang paling utama itu karena passion ya. Ini bullshit banget sih, passion ya. Tapi memang kita punya passion yang tinggi di game developer. Jadi walaupun ada macem-macem itu kita kayak pantang menyerah gitu. Kita pingin sukses di industri ini gitu. Gak jarang juga kita biasanya kalau misalkan Dede ada masalah gitu di studionya, pasti ngajak ngopi bareng-bareng, terus diobrolin bareng-bareng. Saya juga gitu, kadang kalau misalkan lagi ada yang nggak bener gitu di studio juga kadang ayo ngopi yuk, kayak apa saling ada otak lain yang diajak berpikir lah, nggak cuma satu orang gitu. Kakak-kakaknya sudah kuliah S1 lulus semua, selesai. Dari ini saya tawari, ayo kamu masuk mana? Bulat aja dia tuh Mas, bulat aja. Jawabannya nggak jelas, langsung saya tembak. Gini aja udah, kalau sampai nanti ya kakak-kakakmu sukses karena kuliah, kamu jangan mengeluh, jangan menyesal loh kamu. Enggak nyesal lah. Habis itu
Pas jam 9 malam kami bertiga duduk. Saya, ibunya, Dalih di situ. Saya tanyain, gimana kuliah? Yo, aku tak kuliah. Kalau aku 3 bulan keluar, sama jangan marah ya. Itu wah, sudah nantang ini. Kok pikir, wah, kuliah buang biaya, buang waktu. Saya pikir lama-lama ya sudah, kalau usah kuliah enggak apa-apa. Dia gitu jawabannya. Udah. Akhirnya kami ya siap-siap membiayai dia fasilitas dia ya yang di Satriver itu seakan-akan itu biayanya kuliah gitu aja, kami simple gitu aja pikiran. Saya salutnya juga itu ya dia itu kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan ada masalah apa, dia jarang cerita sama teman-teman. Dia selalu memendam sendiri, dia selalu memecahkan masalahnya sendiri kayak gitu. Dia bakalan mengusahakan apapun sih buat tim. Kadang dia bisa ambil double project, triple project cuman demi timnya tetap jalan, sama project yang memang internal punya kita itu bisa tetap lanjut. Memang dia secara materi belum pernah minta ke kami, belum ngomong. Cuma ya namanya orang tua walaupun diam, cuma kalau kami punya rezeki ya paling tidak kalau dia pas perlu, mungkin terkait beli alat-alat software dan sebagainya, kalau memang dia perlu ya kami usahakan untuk memberi ke dia. Sempat juga dia mengeluh masalah kadang-kadang dengan kliennya belum dibayar kadang-kadang itu. Jadi dia memanage sendiri gimana caranya supaya uang itu ya stabil gitu lah. Tapi kalau dilihat dari luar itu setelah beberapa tahun ini Satriver berjalan itu udah jalannya cepet banget gitu. Progresnya itu kelihatan banget. Dulu waktu awal-awal ketemu Dede itu kalau ngomong ditanya A jawabnya B gitu. Sekarang kalau ngomong udah keren banget, udah sering kayak jadi pembicara di acara-acara gitu. Jadi kalau dari luar saya ngelihat progresnya itu keren banget. Saya sangat terima kasih banget sama Mas Dede sendiri. Membangun startup Satriver ini nggak cuma di kalangan kampung sini aja, tapi udah menyebar sampai ke RW juga. Kita sendiri semua sangat mendukung, mensupport kayak gitu untuk Mas Dede sendiri, kayak gitu sih. Ya, semoga Satriver kedepannya makin oke dan makin melejit. Terus kita bisa bantu teman-teman sekitar kita untuk lebih pede lagi, confidence sama proyek yang sedang dikerjain. Pokoknya makin sukses lah. Untuk Dede dan Satriver, semoga kita bersama selalu bersama dan jadi yang paling di atas lah di Indonesia game developer. Ya kami bangga namanya orang tua ya. Dia sempat kemarin dikirim ke Jerman. Bisa tanya kan karena kami ya namanya orang tua. Yang dikirim se-Indonesia berapa studio? 12 terpilih Pak. Ditunjukin kan ada daftarnya. Oh iya. Terus Jawa Timur. Saya aja, Satriver aja Pak. Itu kan ya namanya orang tua ya bangga ya kan, itu kebanggaan kami. Paling utama kebanggaan kami itu ya pertama dia di keluarga juga ngangkat nama keluarga, nama keluarga besar juga. Terus yang keduanya itu dia bisa mengangkat temannya yang yatim piatu tadi bisa untuk punya skill gitu. Itu kebanggaan kami. Kami ya selaku orang tua ya kami berharap Satriver ini yang komandani sama Dalih ini berkembang pesat dalam artian positif ya baik keuntungan materi maupun keuntungan dalam hal ke masyarakat itu ya banyak. Nah, itu harapan kami ya. Satriver adalah keluarga. Sebagaimana seorang kepala keluarga, saya harus bisa mengayomi. Meski saya terkesan saklek karena selalu berkata kepada mereka, Satriver ini punya saya dan kalian jangan ngatur Satriver. Itu hanya pemicu agar mereka berani bersikap. Menjadi diri sendiri adalah hal penting bagi Satriver. Saya tidak ingin tim ini menampilkan topeng lain dari dirinya. Mengayomi dan terbuka. Seperti itulah Satriver.